Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang dekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya harus dekat dengan Tuhan. Belum semua. Ada banyak saudara yang menyaksikan video ini. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya harus dekat dengan Tuhan. Keluarga saya harus dekat dengan Tuhan. Rumah tangga saya harus dekat dengan Tuhan. Pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan saya juga harus melekat dengan Tuhan. Bahkan studi sekolah kita dan seluruh aspek kehidupan kita harus erat dan melekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil Mazmur pasal 62, mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 62, mulai dari ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan sekalian yang menyaksikan siaran ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dikatakan demikian, sesungguhnya jiwaku tenang di dalam Elohim, dari Dialah datang keselamatanku. Ayat ketiga, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, perlindunganku, aku tidak akan tergoyahkan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketenangan hidup tidak bisa kita dapatkan dari yang namanya dunia ini. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak bisa memberikan hidup saudara dan saya ketenangan. Dunia di mana kita hidup, sekali lagi saya sampaikan, adalah dunia yang tidak bisa memberikan saudara dan saya ketenangan. Justru sebaliknya, dunia di mana saudara dan saya hidupi, di mana saudara dan saya tinggal ada di dalamnya. Sebaliknya dunia ini justru membuat hidup kita khawatir, justru membuat hidup kita bimbang, justru membuat hidup kita cemas, justru membuat hidup kita kehilangan kendali iman. Karena dunia hanya memberikan ketakutan, dunia hanya memberikan ketidakpastian. Bahkan dunia di mana kita hidup hari-hari ini senang menekan iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karenanya, saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian menyaksikan siaran langsung ini, bahwa dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak bisa memberikan kita ketenangan, baik ketenangan jiwa, tubuh, dan roh kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang namanya obat penenang tidak bisa juga membuat hidup dan jiwa kita tenang. Ada banyak orang berpikir, saya mau tidur, Pak Pendeta, saya mau tenang, saya mau rileks, saya harus minum obat penenang. Obat penenang tidak bisa menenangkan hidup kita. Obat penenang hanya bisa menenangkan tubuh kita. Tapi jiwa dan roh kita masih terikat, masih tertekan, masih terpenjara, masih penuh dengan kebimbangan, masih penuh dengan kekhawatiran, masih penuh dengan ketakutan. Itu artinya yang diberi ketenangan lewat obat penenang hanyalah tubuh kita. Tapi jiwa dan roh kita masih terus berpikir, masih terus ketakutan, masih terus terintimidasi. Dunia nggak bisa memberikan saudara dan saya ketenangan. Tempat hiburan malam dan pergaulan bebas juga tidak bisa membuat hidup dan jiwa kita tenang. Minuman keras, judi, pesta pora, narkoba tidak bisa membuat hidup kita tenang. Ada banyak orang hari-hari ini kalau lagi stres, lari ke panti pijit. Ada banyak orang hari-hari ini kalau lagi stres, lari ke hiburan malam, minum mabuk sampai larut pagi. Saudara, setelah kita sadar dari minum mabuk kita, masalah itu akan menjadi bertambah. Dunia tidak bisa memberikan kita ketenangan. Obat penenang pun tidak bisa membuat hidup kita tenang. Bahkan alkohol, narkoba, seks bebas, free sex, tidak bisa membuat kita tenang. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahkan maafkan saya, pangkat, kedudukan, jabatan, bahkan uang yang banyak di dalam deposito kita, terkadang nggak bisa membuat hidup kita tenang. Ada banyak orang-orang kaya di luar sana yang uangnya miliaran, triliunan. Hidupnya dalam keadaan ketakutan, hidupnya dalam keadaan depresi, hidupnya dalam keadaan kengerian. Apapun itu alasan dan latar belakangnya. Ada banyak orang di luar sana yang punya pangkat, punya kedudukan hebat-hebat,
tapi jiwanya tidak mengalami ketenangan, tidak bisa tidur, bawaannya bimbang, bawaannya khawatir, bawaannya ketakutan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, di kesempatan yang berbahagia hari ini, saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian dimanapun Anda berada. Hidup dan jiwa kita bisa tenang ketika saudara dan saya mulai mendekat dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudara bisa tenang. Saudara dan saya bisa tenang. Saudara dan saya bisa terlepas dari yang namanya kebimbangan, dari yang namanya ketakutan, dari yang namanya kekhawatiran, dari yang namanya intimidasi, dari yang namanya tidak bisa tidur, paranoid, dan lain sebagainya. Ketika saudara dekat dengan pribadi Yesus, ketika saya dekat dengan pribadi Yesus, di situ Tuhan akan menggantikan setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita, kebimbangan kita, kecemasan kita dengan yang namanya ketenangan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bisa mendapatkan ketenangan dengan mendekat kepada Yesus melalui pujian dan penyembahan. Waktu ada masalah terjadi, kita bisa berkata kepada Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Waktu kita terhimpit dengan masalah, dengan hutang, dengan pergumulan, kita bisa berkata kepada Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Yesus yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kita tenang ketika kita dekat dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Ketika saudara sedang bimbang, ketika saudara sedang dalam keadaan di persimpangan, nggak tahu harus mengambil keputusan apa, atau mungkin saudara salah mengambil keputusan, salah dalam melangkah sehingga mengakibatkan hal-hal yang mungkin membuat hidup saudara tertekan. Hari ini, saya sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ingin menyampaikan kepada saudara, mengajak saudara. Dan saya tahu Roh Kudus memakai mulut saya untuk mengajak saudara. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Yesus. Dan kita berkata kepada Yesus, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Walaupun ada masalah, tak ada yang tak mungkin bagimu. Amin. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yesus Engkau ajaib bagiku. Walaupun ada tekanan, walaupun ada persoalan, walaupun ada pergumulan, kita bilang sama Tuhan, kita dekatkan diri lewat pujian penyembahan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, artinya tenangkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Ketika saudara dan saya dekat dengan Yesus lewat pujian dan penyembahan, maka saudara akan mendapatkan ketenangan. Dan saudara juga bisa membaca firman untuk mendapatkan ketenangan. Firman Yesus adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Ketika kita sedang menghadapi jalan-jalan buntu, ketika kita sedang menghadapi keputusan-keputusan yang sepertinya deadlock, ingat, firman Tuhan akan menerangi keputusan kita. Kita menjadi tenang karena firman yang menenteramkan tubuh jiwa raga roh kita. Melalui pujian, melalui firman Tuhan, dan juga kita bisa tenang melalui kita berdoa kepada Tuhan. Ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mengerti betul mungkin ada saudara yang berkata demikian, Pak Pendeta, Pastor, saya nggak bisa berdoa, saya tidak tahu berdoa. Saudara, saya ingin jabarkan definisi doa buat saudara. Doa adalah bahasa ungkapan hati dan bahasa ungkapan air mata yang hanya dapat dimengerti
oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Sekali lagi, saya jabarkan apa itu artinya doa. Doa adalah bahasa ungkapan hati dan bahasa ungkapan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Ketika kita tutup mata, lipat tangan, berdoa, Tuhan tolong saya, maka Tuhan akan menolong saudara. Ketika kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, Tuhan berkati saya, maka Tuhan akan memberkati saudara. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa, kita tahu di balik doa ada Tuhan di dalamnya. Di balik doa ada jawaban dari setiap permasalahan dan pergumulan hidup kita. Di balik doa ada mukjizat yang Tuhan sediakan. Di balik doa ada selalu ketenangan dan jalan keluar dari setiap pergumulan kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kita bisa melalui pujian dan penyembahan. Kita bisa melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita bisa tenang melalui doa. Dan kita bisa tenang dekat dengan Tuhan. Juga bisa dilakukan melalui membangun hubungan erat dengan pribadi Tuhan setiap hari. Sebelum berangkat kantor kita berdoa sama Tuhan. Di perjalanan kita menyembah Tuhan. Di sampai kantor kita berdoa, Tuhan terima kasih. Sepanjang hidup kita akan mengalami ketenangan. Saudara, ketika jiwa kita tidak tenang, maka hidup kita akan ditekan dengan masalah dan pergumulan. Ya, ketika kita tidak tenang, ketika jiwa kita tidak tenang, pikiran ini tidak tenang, telinga dan perasaan kita akan ditekan dengan pergumulan. Masalah kamu nggak akan selesai-selesai. Sakit kamu nggak akan sembuh-sembuh. Rumah kamu tidak akan pernah jadi. Kamu nggak akan pernah punya uang untuk menikahi calon istri dan suamimu. Wah, rencanamu, usahamu pasti gagal dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara tenang, saudara ingat perkataan Yesus. Ingat firman Yesus. Oh, saudara akan mendapatkan iman sejati dari Yesus. Bahwa Tuhan saya akan menolong saya. Tuhan saya akan menyertai saya. Tuhan saya akan mendidik saya. Tuhan saya akan memberkati kehidupan saya. Yang setuju katakan amin. Ketika kita tidak tenang, maka pergumulan akan mengambil alih kehidupan kita. Ketika kita tidak tenang, maka kita akan diombang-ambingkan dengan situasi dan masalah yang ada. Kapan pandemik ini berakhir? Kapan saya harus menggunakan swab PCR dan tes antigen setiap hari? Kapan ini berlalu ya Tuhan? Kapan, dan kapan? Meskipun kita ada di tengah masalah, meskipun kita ada di tengah pergumulan, meskipun kita ada di tengah-tengah tantangan, selama kita tenang bersama dengan Yesus, kita akan melihat masalah itu bukan sebagai masalah. Kita akan melihat masalah itu sebagai berkat Tuhan yang akan mengangkat hidup kita, mempromosikan hidup kita, dan akan membuat hidup kita pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sama-sama katakan dengan saya disayang Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Hidup saya disertai Tuhan Yesus. Saya dibela Tuhan Yesus. Saya diampuni Yesus. Saya diberkati Yesus. Setiap hari saya ditolong Yesus. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu kita harus belajar mendekatkan diri kita serta membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada berkat dan keuntungan bagi orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Siapapun yang mendekatkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Dia akan mendapat banyak keuntungan dalam hidupnya. Bukan berarti ikut Tuhan bicara untung dan rugi. Tetapi ketika saudara dan saya menyadari, saya butuh Yesus. Saya nggak bisa hidup tanpa Yesus. Saya butuh bimbingan Yesus. Saya butuh pertolongan Yesus. Saya butuh berkat Yesus. Saya butuh restu dari Yesus. Dalam rumah tangga saya, dalam keluarga saya, dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan saya, dalam seluruh aspek kehidupan saya. I need Jesus so much more than anything. Yang pertama, saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang Roh Kudus ajarkan, berkat bagi orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan diberi jaminan keselamatan. Sama-sama katakan dengan saya diberi jaminan keselamatan. Keselamatan di sini bukan hanya berbicara keselamatan dari neraka dipindahkan ke sorga, dari gelap menuju terang, dari kebinasaan menuju kehidupan kekal di sorga untuk selama-lamanya. Tetapi dalam keseharian kehidupan kita akan diselamatkan. Rumah tangga kita diselamatkan. Usaha kita diselamatkan dari kebangkrutan. Rumah tangga kita diselamatkan dari perselingkuhan dan perzinahan. Bahkan rumah tangga diselamatkan dari roh kekerasan, roh rumah tangga yang melakukan KDRT. Bahkan pekerjaan kita diselamatkan dari orang-orang yang ingin jahat sama kita. Dari orang-orang yang ingin menjatuhkan hidup kita.
Kita diselamatkan dari setiap kesalahan kita yang sudah kita akui kesalahan kita kepada Tuhan. Kita disembunyikan di balik kasih karunia-Nya. Sehingga tidak satupun makhluk ataupun iblis yang bisa menemukan kita. Karena kita ada di dalam anugerah-Nya Tuhan. Pekerjaan kita diselamatkan dari orang-orang yang ingin menghancurkan pekerjaan kita. Yang ingin menghancurkan reputasi kita. Yang ingin cari muka dengan atasan. Yang ingin cari muka dengan bos. Yang ingin mendepak hidup kita. Pelayanan kita diselamatkan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya akan diselamatkan. Keuangannya akan diselamatkan. Anak cucunya akan diselamatkan. Oleh karenanya saya sebagai pelayan Tuhan mengingatkan jemaat Tuhan sekalian yang menyaksikan siaran ini. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Engkau akan diselamatkan. Engkau dan seluruh keluargamu dan seluruh isi berkat-berkatmu, hartamu akan dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku terkasih dalam Tuhan, berkat bagi orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Yang pertama tadi, dia akan diberi jaminan keselamatan. Yang kedua, dia akan diberikan perlindungan. Jadi selain kita diselamatkan, hidup saudara dan saya dilindungi. Dilindungi dari penularan wabah virus pandemik ini. Dilindungi dari segala mara bahaya. Dilindungi dari segala kematian yang tidak wajar di luar kehendak Tuhan. Dilindungi dari ilmu jahat. Dilindungi dari setan-setan dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang ingin menghancurkan pekerjaan kita, bisnis kita, dagangan kita. Kita dilindungi dari penyakit kista. Kita dilindungi dari penyakit tumor dan lain sebagainya, cancer dan lain sebagainya. Tuhan melindungi orang-orang yang dekat dengan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang dekat dengan Dia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dilindungi. Amin. Studi sekolah kita dilindungi. Mungkin orang tua kita nggak cukup punya banyak uang untuk menyekolahkan kita, untuk membiayai studi sekolah kita. Tapi Tuhan akan melindungi. Mungkin suami kita nggak bisa menjaga kita 1 kali 24 jam, Tuhan melindungi. Mungkin orang tua kita nggak bisa menjaga anak-anak kita, Tuhan melindungi kita. Bahkan Tuhan melindungi setiap aspek kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus melindungi saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, Yesus melindungi hidup saya. Yesus menyelamatkan hidup saya. Dan jiwa saya tenang dekat dengan Yesus. Dan yang terakhir, saudaraku terkasih dalam Tuhan, berkat bagi orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia akan dijadikan pribadi yang kuat. Artinya apa? Artinya dia tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Dia tidak mudah putus asa kadang menghadapi pergumulan. Dia tidak mudah menyerah saat menghadapi yang namanya pergumulan, kesulitan ekonomi, keadaan situasi pandemik seperti ini. Justru sebaliknya dia kuat dalam artian, saya percaya, Yesus saya pasti bela saya. Yesus saya pasti menyertai saya. Yesus saya pasti menopang hidup saya. Yesus saya pasti memberkati hidup saya. Ekonomi boleh lagi susah, tapi Tuhan Jehovah Jireh yang akan memelihara hidup saya. Saya boleh lagi sakit, tapi saya percaya Yesus Jehovah Rafa yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit saya. Mata saya yang buta akan melihat, telinga saya yang tuli akan mendengar, kaki saya yang lumpuh akan berjalan, lidah saya yang bisu akan berkata-kata, dan seluruh sakit penyakit dalam tubuh saya akan disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Artinya dia kuat. Kenapa dia kuat? Karena dia mengenal pribadi Yesus. Yesus yang membela, Yesus yang mengampuni, Yesus yang mengasihi, Yesus yang tidak menghukum hidup kita, bahkan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Dia rela terhakimi, dia rela tersakiti, dia rela terhukum untuk membebaskan saudara dan saya dari hukuman kesalahan-kesalahan dan pelanggaran dan dosa yang sudah kita buat dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Saudara, kita harus dekat dengan Yesus. Orang yang tidak dekat dengan Yesus, hidupnya akan mudah diombang-ambingkan. Orang yang tidak dekat dengan Yesus, hidupnya akan mudah ditekan dengan masalah. Orang yang tidak dekat dengan Yesus, hidupnya mudah untuk dikalahkan dengan ilmu-ilmu kegelapan atau ilmu-ilmu setan, saudara. Hari ini, saya sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai keluarga di dalam Kristus Yesus, ingin mengingatkan kembali, tidak mengajarkan, hanya ingin mengingatkan kita kembali. Mari kita bangun hubungan kita kembali dengan Tuhan. Kita belajar mendekatkan diri kembali dengan Tuhan. Saudara yang sudah terlalu lama menjauh dari Tuhan, tidak baca firman, tidak pergi ke gereja, tidak berdoa, mulai hari ini, ayo kita mulai step by step. Nggak usah lari kencang-kencang, mulai pelan-pelan. Baca Bible satu hari satu ayat saja. 1, 2 ayat, 3 ayat, 1 pasal. Nggak usah kebut. Sehari berdoa minimal, mau tidur berdoa. Mau makan berdoa, mau keluar rumah berdoa, mau melakukan apapun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita mulai menyanyi, dalam keadaan apapun kita menyembah Tuhan. Aku bersyukur Tuhan,
Aku berterima kasih. Mulai hari ini jemaat Tuhan, mari kita belajar dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka saudara akan diberikan keselamatan oleh Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka saudara akan mendapat perlindungan Tuhan itu sendiri. Ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan, saudara dan saya akan menjadi pribadi yang kuat. Karena kita kuat, karena kita mengenal who is Jesus dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.